Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto Musal, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 22 Belopa, Kabupaten Luwu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual isi guru penggerak. Dalam hal ini, saya akan membuat rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Untuk mewujudkan impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen ini yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Adapun tahapan-tahapan bagja. Bagja adalah sebuah akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Jadi itulah akronim dari tahapan-tahapan bagja yang dilakukan pada demonstrasi kontekstual kali ini. Prakarsa perubahan yang saya angkat pada kali ini adalah terwujudnya kemandirian pada murid. Adapun pertanyaan-pertanyaan pada tahapan bagja, yaitu tahapan pertama, buat pertanyaan utama atau define. Yang pertama, apa dan bagaimana kemandirian murid di SD Negeri 22 Belopa? Pertanyaan kedua, berapa banyak murid yang memiliki sikap mandiri? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana strategi menumbuhkan kemandirian pada murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, semua dewan guru melakukan penyelidikan kepada murid-muridnya di setiap kelas. Yang kedua, saling bertukar informasi antar sesama guru atau wali kelas tentang kemandirian siswa di kelas. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Tahapan kedua adalah A. Ambil pelajaran atau diskoper. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari tahapan kedua ini adalah: yang pertama, apa manfaat yang diperoleh perkembangan sekolah jika memiliki jiwa kemandirian atau sikap kemandirian? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan murid agar sikap kemandirian dapat tercapai? Pertanyaan ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap kemandirian? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, menjelaskan manfaat memiliki sikap kemandirian dan bagaimana cara mewujudkannya. Yang kedua, melakukan studi digital pada sekolah yang sudah mengembangkan kemandirian pada murid sebagai bahan referensi untuk melakukan penerapan kemandirian di sekolah. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya atau torbaya pada kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun tahapan ketiga, yaitu G. Gali mimpi. Dari tahapan ketiga ini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah menumbuhkan kemandirian pada murid merupakan wujud profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana perasaan seorang guru jika memiliki murid yang berjiwa atau bersikap kemandirian? Yang ketiga, apa efek dari kemajuan sekolah jika memiliki atau jika murid
memiliki sikap kemandirian di setiap kelas. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah melakukan studi digital dengan sekolah yang sudah menerapkan sikap kemandirian di lingkungan sekolahnya. Dengan kata lain, kita harus melakukan studi bagaimana cara menerapkan sikap kemandirian di sekolah kita. Yang kedua, memulai menerapkan sikap kemandirian dari unit yang paling terkecil terlebih dahulu, yaitu setiap wali kelas menerapkan sikap kemandirian dalam proses belajar mengajar sehingga siswa nantinya terbiasa dalam kemandirian tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat, yaitu jabarkan rencana atau desain. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahapan keempat ini, yang pertama, mulai dari kelas berapa target menumbuhkan sikap kemandirian pada murid. Yang kedua, seperti apa kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan sikap kemandirian murid. Dan yang ketiga, bagaimana cara saling memberikan support kepada sesama guru agar konsisten menumbuhkan kemandirian murid. Dan adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan lain-lain. Yang kedua, menerapkan metode tutor sebaya dalam pembelajaran untuk menanamkan sikap kemandirian. Dan yang ketiga, membuat catatan-catatan capaian sikap kemandirian untuk melihat bagaimana perkembangan murid masing-masing di kelas. Tahapan kelima atau tahapan terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Adapun pertanyaan yang muncul di sini adalah siapa saja yang terlibat dalam penumbuhan sikap kemandirian pada murid. Yang kedua, kegiatan belajar seperti apa dalam pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap kemandirian pada murid. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar konsisten dalam menumbuhkan kemandirian murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan oleh sang guru adalah yang pertama, guru menerapkan pembelajaran teamwork kolaboratif dengan pengawasan kepala sekolah. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya atau torbaya dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat refleksi dan catatan perkembangan murid dalam penumbuhan sikap kemandirian sekali sebulan. Jadi itulah daftar tindakan dan pertanyaan pada tahapan kelima. Adapun manfaat kemandirian bagi murid setelah diterapkan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, memupuk tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan keterampilan bagi murid. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, berpikir kreatif, berpikir kritis. Yang keenam, percaya diri dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Jadi itulah beberapa manfaat daripada kemandirian bagi murid dalam proses belajar mengajar di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang tahapan Bagja pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.